Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Chef Harfi Maulana. Asal saya dari Kota Bekasi. Saya adalah peserta Magang Hub Batch 2 PT DSV Kontrak Logistik Indonesia sebagai Staff Warehouse penempatan Narogong. Di video kali ini, saya mau ngerangkum nih apa aja sih yang kita dapetin dari sesi kemarin, yaitu Induction Company Profile yang disampaikan langsung oleh Bapak Sandy. Nah, supaya tidak berlama-lama lagi, yuk simak apa aja sih materi yang disampaikan dari beliau. Nah, yang pertama, kita nih diperkenalkan tentang alur internship program dari awal sampai akhir. Nah, mulai dari proses onboarding, pengenalan, dan juga ya budaya kerja ya. Dan juga nanti kita akan ditempatkan di divisi mana sih ya, di divisi masing-masing ya. Penjelasannya juga cukup detail, jadi kita mengerti nih kalau program ini sudah terstruktur dengan baik ya, supaya anak-anak magang ini, anak-anak intern ini bisa berproses dengan jelas dan nggak bingung nantinya. Nah, selanjutnya dijelaskan juga nih tentang metode pembelajaran selama magang ya. Jadi di sana itu ya, selain yang pertama ada on the job training ya, maksudnya adalah langsung praktik di lapangan. Yang kedua, kita juga dapat nih mentoring ya, mentoring dari atasan ya, tentunya, ataupun dari supervisor. Nah, yang ketiga, kita juga bakal dapat sharing session. Nanti kita akan sharing session dari antar tim. Dan yang keempat, dan yang empat ini yang cukup menarik teman-teman. Kenapa? Kita di apa namanya itu Kaizen ideas ya, dimana kita bisa ngasih ide atau improvement kecil dari apa yang kita lihat. Jadi kita dikasih kesempatan, walaupun kita statusnya cuma anak magang internship ya, kita diberi untuk berkontribusi, berpikir kritis untuk sekiranya mana ada proses kerja yang masih kurang atau masih bisa kita evaluasi. Dan ketiga ini ada equipment dan safety nih ya, kita diperkenalkan nih teman-teman perlengkapan dasar yang wajib kita pakai selama kita bekerja nanti. Nah, seperti mungkin safety shoes, atau biasanya tuh rompi ya, rompi buat kita kerja ya, dan juga peralatan lainnya yang berkaitan di lapangan. Apalagi kan saya sendiri ditempatkan di warehouse, di staff warehouse. Nah, DSV ini benar-benar menekankan standar keselamatan. Semua aktivitas harus sesuai dengan SOP supaya aman ya, terutama seperti yang saya sudah notice itu, apalagi ketika aktivitasnya di warehouse. Selanjutnya itu ada mengenai topik mentoring nih teman-teman. Jadian topik mentoring ini bagian berisi banyak poin yang berkaitan dengan dunia logistik yang mungkin terkadang masih kita asing gitu. Ada materi tentang warehouse operation, inventory, administrasi, transportasi, sampai proses distribusi. Nah, ini membantu banget untuk kita mendapat gambaran besar tentang alur logistik secara keseluruhan, bukan cuma bagian kecil saja. Nah, selanjutnya juga ini ada customer base ya, customer base dari PT DSV Kontrak Logistik Indonesia. Nah, customer base-nya ini domestic distribution. Nah, ini cukup menarik, kita ditunjukkan nih daftar customer besar yang bekerja sama dengan DSV, PT DSV ini. Nah, itu ada otomotif dan industrial ya, kita bekerja sama dengan brand-brand otomotif itu, komponen dan industri berat. Terus juga ada perusahaan nutrisi, personal care dan kebutuhan konsumen harian, fashion and retail ya, brand-brand global seperti produk olahraga dan fashion populer, telkotek, perusahaan telekomunikasi, teknologi dan perangkat elektronik dan lainnya ya, seperti perusahaan sektor FMCG, kesehatan, industri dan bahan baku. Nah, selanjutnya nih kita juga dijelasin ya, inti yang menurut saya paling penting ya teman-teman. Apa? Kita job desk kita selama 6 bulan. Kita tuh ngapain aja sih kira-kira di selama magang ini, kita diberi kesempatan magang hub di PT DSV Kontrak Logistik Indonesia ini. Nah, pembagiannya itu mulai dari inbound ya. Di inbound kita belajar apa sih? Dock management, unloading, receiving, put away. Nah, ini semua adalah proses barang masuk ya, ketika barang masuk ke dalam warehouse, ke dalam gudang. Yang kedua, outbound proses, mulai dari picking, packing, loading, sama dispatch. Ini proses ketika barang keluar dan siap dikirim ke customer. Dan ketiga ada inventory teman-teman. Inventory itu ada cycle count, counting, dan juga stock opname. Nah, akurasi inventory itu penting banget buat operasional warehouse. Kita bakal terlihat nih langsung dan kita bakal terlibat langsung di dalamnya gitu teman-teman. Yang selanjutnya kita juga ditempatkan ya di sistem warehousing. Nah, sistem of warehousing ini sistem yang pastinya mendukung teman-teman buat di warehouse. Yang pertama ada warehouse management system ya, yang tidak asing ya, yang sering kita dengar dengan penyebutan WMS, dan juga sistem application and processing yang biasa kita sebut SAP.
Nah, penggunaan sistem ini juga menjadi nilai plus ya, besar karena software seperti ini umum dipakai buat perusahaan global. Nah, selanjutnya itu mengenai term and condition teman-teman. Kita juga dijelaskan nih aturan. Pastikan kita di tempat manapun kita punya diberikan aturan atau haknya masing-masing. Ya, di sini kita jelasin tentang aturan dasar selama magang, mulai dari jam kerja, absensi, standar keamanan, sampai hal-hal yang harus dihindari ya supaya nanti kita di lingkungan kerja itu tetap kondusif, disiplin, dan kita berasa nyaman dan aman. Nah, selanjutnya kita juga dikenalkan nih sama struktur organisasi, mulai dari jajaran eksekutif sampai manajemen operasional. Ya, kita tahu struktur ini ya, bagaimana perusahaan ini ditentukan dan siapa saja yang memang memegang peran penting di organisasi perusahaan ini gitu. Selanjutnya ya, kita ada nih pembagian divisi teman-teman yang ada di PT DSV Kontrak Logistik Indonesia ini, yaitu seperti warehouse, transport, customer service, quality, dan lainnya. Ya, ini membantu kita nanti supaya ketika mulai bekerja kita bakal berkoordinasi sama siapa sih yang bekerja dengan siapa ya, dan alurnya seperti apa. Selanjutnya kita juga dijelaskan tentang kontrak logistik map. Ya, DSV ini kemarin menampilkan peta lokasi operasional mereka di Indonesia. Ya, jaringannya dari PT DSV ini cukup luas dan melayani banyak area teman-teman di berbagai kota. Nah, di sini memang saya sendiri pasti ya melihat bahwa kapasitas DSV ini menangani distribusi dan warehouse-nya cukup besar. Selain itu, kita juga dilihatkan layanan logistik dan PLB, ya, logistik reguler, dan juga pusat logistik berikat. Ya, ini mungkin memungkinkan barang-barang impor disimpan dan diproses dengan lebih fleksibel. Mereka juga menyediakan nih, DSV ini menyediakan layanan transportasi, warehousing, dan distribusi yang sangat lengkap. Dan yang terakhir, teman-teman, kita diperlihatkan nih teman-teman arah perusahaan ke depannya, mulai dari digitalisasi, peningkatan, efisiensi, sampai penguatan struktur organisasi. Ya, intinya PT DSV ini terus berupaya beradaptasi dan berkembang. Nah, kita sebagai anak magang, intern, akan berada di lingkungan yang dinamis dan modern. Ya, jadi mungkin itu saja sedikit rangkuman dari saya, rangkuman dari sesi induction company profile kemarin. Semoga rangkuman ini bisa membantu teman-teman dan saya sendiri tentunya untuk memahami program magang yang akan saya jalani, terutama semoga kita semua bisa menjalani 6 bulan ke depan ini dengan lancar dan penuh pengalaman berharga yang pastinya akan sangat berguna. Entah nanti kita akan melanjutkan tetap di PT DSV menjadi karyawan ya terpilih ya, ataupun nanti berguna untuk menunjang karir kita ke depan. Mungkin itu aja. Terima kasih sudah menonton semua. Oke, bye-bye.